Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah cerita keluarga yang melakukan pesugihan. Pesugihan ini dengan media mesin ketik kuno milik ayahnya di perusahaan lamanya. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Sebuah keluarga yang hidup serba kecukupan dengan anggota keluarga yang berjumlah 4 orang. Pak Jiwa, ayah Ferry yang bekerja keras dari usia muda hingga sekarang ini. Dari mulai usaha kecil-kecilan, sampai akhirnya ia bisa membangun sebuah perusahaan yang sangat cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Laki-laki yang sudah berusia 50 tahun itu dikenal dengan sosok yang baik hati dan berwibawa serta jiwa sosialnya yang begitu tinggi. Sampai pada satu waktu, di siang hari, Ferry sekeluarga panik bukan main. Ayahnya tiba-tiba tak sadarkan diri. Ferry dan keluarga langsung menelpon ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun semuanya sia-sia. Ayah Ferry dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah masuk ruangan ICU. Kejadian itu memberikan duka mendalam kepada keluarga Ferry. Ayahnya adalah sosok panutan bagi semua orang. Ferry tak bisa menyangkal hal itu. Dia tahu bagaimana perjuangan ayahnya membangun perusahaan perangkat komputer hingga sebesar ini. Tak hanya itu, ayah Ferry adalah sosok yang baik hati dan dermawan. Semua karyawannya mengamini itu. Tak pernah sekalipun ayah Ferry telat membayar gaji karyawannya. Bahkan mereka sering mendapat bonus jika kinerjanya bagus. Kini sosok itu telah tiada. Dengan meninggalnya ayah Ferry, perusahaan juga kehilangan pemimpinnya. Inilah yang ditakutkan Ferry. Sore itu sebelum ayahnya meninggal, mereka bercengkrama bersama dan ayahnya Ferry memberikan surat wasiat kepada keluarganya. Surat itu berisikan permintaan yang jelas. Ayahnya ingin Ferry melanjutkan bisnisnya. Permintaan itu sempat membuat kaget keluarganya. Pasalnya, Ferry adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Semua orang percaya kalau kakak laki-lakinya, Aryo, lebih pantas mengisi jabatan itu. Tapi baik ibu maupun kakak Ferry tidak bisa berbuat apa-apa karena surat wasiat itu sudah diputuskan. Saat surat itu dibacakan, terlihat sekali wajah kesal Aryo. Ferry memahami sikap kakaknya itu karena ia pernah mencuri dengar kalau kakaknya sudah mempersiapkan diri menjadi pengganti ayah. Ferry memang paling dekat dengan ayahnya dibanding Aryo. Mungkin itu alasannya mengapa ayah Ferry lebih memilih dia daripada kakaknya. Tapi Ferry tetap merasa ragu karena dia tidak memiliki kemampuan sehebat ayahnya dalam memimpin perusahaan. Ferry hanya lulusan sarjana informatika yang tak tahu dunia bisnis itu bagaimana. Setelah 1 bulan, keraguan Ferry ternyata benar. Dia memaki dirinya sendiri karena tidak becus mengurusi perusahaan. Mulai dari produksi yang berantakan sampai keuangan perusahaan yang menurun. Mungkin kalau Ferry tidak segera berbenah, perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh ayahnya itu akan kolaps. Ketidakbecusan Ferry itu ternyata diembus oleh Aryo, kakak laki-laki yang sudah termakan api cemburu. Karena tidak terpilih sebagai penerus, ayahnya itu terus mengolok-olok kinerjanya yang jelek di setiap pertemuan keluarga. Aryo bahkan tidak sudi memberikan ilmu yang sudah dipelajarinya untuk membimbing Ferry. Ferry merasa bodoh sekali. Ia sudah kehilangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya. Ia jadi sering stres. Bahkan setelah banyak meminum pil penenang, Ferry tetap saja tidak bisa mengendalikan diri. "Bagaimana ini, Mah?" tanya Ferry yang duduk di sofa seberang.
Aku sudah tidak bisa mempertahankan perusahaan ayah, sambung Ferry sambil menghela napas. Mama dan kakak laki-lakinya hanya terdiam mendengar penjelasan Ferry. Yang terdengar hanya detak jam dinding yang terus berputar. Saat itu tidak ada yang bisa mengusulkan ide untuk mempertahankan perusahaan ayahnya Ferry yang dibangun dari nol. Impian Ferry untuk membangun perusahaan itu agar lebih besar lagi sudah pupus. Sang kakak yaitu Aryo sudah terlihat bodoh amat. Ia sudah sangat kecewa dengan Ferry. Tak ada pilihan lain selain menerima kenyataan bahwa mereka sebentar lagi akan mengalami kebangkrutan. Bisnis keluarga yang sudah bertahun-tahun lamanya dibangun dengan kerja keras ayah kini raib ditelan kegagalan. Mamanya kini harus bisa mandiri dengan bisnis kuliner yang baru saja dirintisnya. Sementara Ferry tidak tahu harus berbuat apa. Selama hidupnya, tidak pernah sekalipun ia belajar tentang bisnis apalagi memikirkan masa depan. Karena Ferry berpikir sudah memiliki seorang ayah yang kaya raya. Aryo yang sudah menelan kekecewaan dari sang adik. Kesehariannya hanya foya-foya dan menghabiskan uang tabungannya. Namun kenyataan menampar keluarganya. Saat itu juga perusahaan sang ayah bangkrut. Selain tak punya tabungan, Ferry sendiri juga tidak bisa lagi meminta modal usaha kepada mamanya. Kini keluarga Ferry berada di ujung tanduk. Ferry tak punya pilihan lain selain mencari cara untuk bertahan hidup. Suatu hari, Aryo sang kakak bertemu seorang teman lama. Melihat kondisinya yang sudah tak sekaya dulu, ia justru prihatin. Ya ampun Ar, kamu kok kayak gini sekarang? Mana mobil yang selalu kamu pamerkan itu? Ledek Tio. Ayahku bangkrut yo. Aku udah tak bisa bergaya lagi, jawab Aryo tertunduk. Kasihan sekali kamu. Tenang Ar, kalau kamu kesusahan aku bisa bantu kamu, jawab Tio. Bantu kayak gimana yo? Tanya Aryo penasaran. Ia kemudian menyarankan Aryo untuk melakukan pesugihan. Namun syaratnya Aryo harus menumbalkan seorang dari keluarganya. Aku tidak bisa kalau harus mengorbankan keluargaku yo, kata Aryo. Itu mah gampang, kamu tinggal mencari keluarga baru aja Ar, jawab Tio sambil mengangkat alisnya. Keluarga baru? Tanyanya bingung. Aryo belum mengerti maksud Tio waktu itu. Saat Aryo memberitahukan rencana tersebut ke keluarganya, mereka langsung setuju. Selain membutuhkan uang untuk membayar utang, mereka sebetulnya juga butuh uang untuk bertahan hidup dan membangkitkan lagi perusahaan sang ayah. Terlihat memalukan saja ketika seseorang konglomerat tiba-tiba terlihat makan di warung. Atau Aryo yang biasa membawa mobil mewah kini hanya berkeliling membawa motor. Saat bertemu Tio, Aryo mati-matian menahan rasa maluku. Namun kini semuanya akan berubah seperti semula. Aryo, Ferry dan sang mama sepakat untuk melakukan pesugihan yang disarankan Tio. Mereka hanya perlu menambah anggota keluarga baru saja, agar tak ada keluarganya mereka yang celaka. Setelah melakukan diskusi panjang, semua setuju untuk menikahkan Aryo dengan seorang perempuan. Meski Aryo belum tertarik untuk menjalin hubungan, semua ini akan ia lakukan demi keluarganya. Aryo sendiri sudah ikhlas jika Ferry yang memimpin perusahaan itu. Asal dirinya bisa hidup damai bergelimang harta tanpa susah payah bekerja. Kali ini mama yang akan mengatur perjodohan dengan salah satu anak temannya. Aryo sudah matang memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Satu-satunya harapan untuk mempertahankan perusahaan, sekaligus mengembalikan harga dirinya hanyalah pesugihan. Esoknya, Ferry dan Aryo memutuskan untuk mendatangi dukun. Setelah menceritakan kondisi keluarganya, dukun yang ia datangi itu mengatakan jenis pesugihan yang cocok untuk mereka. Kau hanya perlu mendatangi kantor lama ayahmu.
di sana cari mesin ketik kuno yang disimpan ayahmu di dalam sebuah kotak. Mesin ketik itu membantumu menghilangkan bising bisnis perusahaan, kata dukun itu. Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Ferry bingung. Jadi, kalau kamu ingin keuangan perusahaan stabil, kamu harus menyingkirkan satu persatu pesaing yang ada. Caranya, kamu tinggal ketikkan saja nama pesaing bisnis yang kamu mau singkirkan di mesin ketik itu. Ingat, lakukan itu saat malam Jumat Kliwon saja. Jelas Mbah Dukun. Lalu apa yang terjadi kepada nama yang ditulis itu? Tanya Ferry masih bingung. Kamu lihat saja sendiri. Yang pasti mereka tidak akan mengganggu perusahaan lagi. Dan ingat, setiap bulannya harus ada tumbal yang diambil dari keluargamu sendiri, kata dukun itu. Setelah kepulangannya dari rumah Mbah Dukun, mamanya Ferry memperkenalkan Aryo dengan seorang wanita yang cantik. Ia bernama Rani. Dia seorang perempuan yang cantik dan lemah lembut. Mama berhasil meyakinkan keluarganya untuk menikahkan Rani dengan Aryo. Tentu saja, punya hubungan darah dengan seorang konglomerat pasti membuat mereka langsung menyetujuinya. Sebulan kemudian, persiapan pernikahan Aryo dengan Rani sudah matang. 1000 undangan sudah tersebar. Tepat pada bulan Desember, Aryo dan Rani resmi menikah. Agar ritual penumbalan yang mereka jalankan tidak diketahui siapapun, Mama menganjurkan Aryo untuk mengontrak sebuah rumah. Di rumah itu cuma ada Aryo dan Rani sebagai pasangan yang baru menikah. Hari pertama, Aryo langsung meletakkan potongan kain kafan di atas kamar Rani. Ia juga menaruhnya di atap kamar mandi. Pada malam pertama, Aryo sengaja menaburkan kembang 7 rupa dan menyalakan dupa di dalam kamar. Buat apa itu, Mas? Tanya Rani. Aku suka saja dengan baunya, jawab Aryo sekenanya. Namun Aryo tidak melakukan hubungan suami istri pada malam itu. Alasannya karena lelah. Tapi sebenarnya itu adalah pantangan yang harus Aryo hindari agar ritual pesugihannya berhasil. Keesokan harinya, Aryo lalu mengatakan kepada Rani kalau ia harus bekerja keluar kota. Dia terlihat sedih, namun tak menahannya karena menurutnya itu memang tuntutan pekerjaan. Akhirnya, Aryo meninggalkan Rani untuk menuju ke rumah keluarganya. Setelah itu mereka sekeluarga pindah luar kota sekaligus meninggalkan Rani di sana. Seminggu kemudian, keluarga Rani menghubungi Aryo karena katanya Rani menderita sakit keras. Aryo beralasan akan segera pulang untuk menjenguknya. Bersamaan dengan itu, keluarganya Aryo yang kini tinggal di kota baru sudah dapat menikmati pundi-pundi kekayaan hasil pesugihan. Aryo lalu memblokir semua kontak yang berkaitan dengan Rani dan keluarganya. Kabar terakhir yang ia dapat, Rani kini telah menjadi wanita gila. Sementara itu keluarganya Aryo akan berencana untuk menikmati sebentar kekayaan yang sudah mereka dapatkan. Setelahnya mereka harus mencari target baru dan pindah ke kota lainnya. Ferry pun sudah melakukan ritual yang diperintahkan dukun itu. Hanya saja dia baru tahu kalau ayahnya ternyata menyimpan benda magis. Ferry sempat curiga bahwa praktik itu sudah dilakukan lama oleh ayahnya. Kalau dipikir-pikir, itu bisa saja benar. Fakta bahwa ayahnya lebih memilih Ferry daripada kakaknya bisa dibilang cukup aneh. Kalau misalnya ayah Ferry memilih kakaknya sebagai penerus, mungkin praktik ini tidak akan pernah dilakukan lagi. Karena kakaknya tidak akan kesulitan untuk membuat keuangan perusahaan stabil. Makanya, ayah Ferry sengaja memilihnya karena dia tahu Ferry tidak berpengalaman. Dia juga tahu kalau Ferry akan melanjutkan praktik pesugihan ini. Ferry tidak mau berpikiran macam-macam. Dia tidak punya bukti yang cukup untuk membenarkan pikirannya.
Satu-satunya hal yang terbukti adalah pesugihan yang kini dijalaninya. Semalam Ferry telah mengetik nama pesaingnya yang paling kuat. Esok harinya pesaingnya itu dikabarkan telah meninggal karena serangan jantung. Melihat hasil yang benar-benar terbukti, Ferry dan Aryo semakin rajin melakukan ritual. Satu persatu pesaing bisnisnya dikabarkan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Para pemasok bahan hingga investor berbondong-bondong beralih ke perusahaan Ferry karena sahamnya kian melangit. Ferry merasa bangga dengan dirinya sendiri karena mampu mempertahankan perusahaan dari kebangkrutan. Aryo pun kini juga tidak sanggup mengelok-ngelok Ferry. Bahkan keluarga Ferry kini dipuja oleh semua anggota keluarga besar. Terlebih banyak yang ingin menjodohkan anaknya dengan Ferry maupun Aryo si pengusaha yang sukses. Singkat cerita, ritual pesugihan mesin ketik sudah dilakoni keluarga Ferry selama 2 tahun. Yang mana Aryo sudah menikah belasan kali demi mencari tumbal. Dan sudah belasan kali pula mereka berpindah tempat tinggal. Perusahaan yang dipimpin oleh Ferry pun semakin melejit. Mamanya Ferry sudah tak bekerja lagi. Beliau duduk manis, menikmati harta yang dicari oleh kedua anaknya. Sampai pada satu waktu, Ferry bertemu dengan seorang gadis desa yang cantik. Sebut saja Gendis. Keduanya bertemu di salah satu pusat pembelanjaan yang ada di kota itu. Beberapa kali mereka tak sengaja bertemu. Sampai akhirnya saling tukar nomor HP dan benih-benih cinta pun tumbuh di hati Ferry. Ferry bertekad untuk mendapatkan Gendis. Sampai Ferry datangi rumah Gendis itu dan meminta restu. Orang tua Gendis yang melihat kesuksesan Ferry itu langsung menyetujui hubungan mereka. Tak berselang lama, Ferry langsung mempertemukan Gendis dengan keluarga besarnya. Seminggu kemudian, mereka pun resmi menikah. Namun beberapa hari setelah ia menikah, Ferry harus menerima kenyataan bahwa jin yang diasuhinya mulai mencari tumbal. Sang istri tercinta meninggal dunia karena serangan jantung. Ferry sedih melihat istrinya yang masih sehat itu meninggal karenanya. Akan tetapi Ferry tidak boleh lemah. Itu adalah wujud dari perjanjian yang dibuatnya saat melakukan pesugihan itu. Hari demi hari dilalui, kekayaan Ferry semakin bertambah. Ia menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah mewah. Ferry juga tak lupa membelikan mamanya perhiasan mahal. Sawah dan tanahnya kini berhektar-hektar. Tak lupa Ferry selalu menggunakan mesin ketik itu di setiap malam Jumat Kliwon untuk mengincar pembisnis yang menyainginya agar tumbang dan memberikan sesajian di setiap malam Jumat Kliwonnya. Dengan ritual pesugihan itu yang meminta banyak tumbal, tak masalah bagi keluarga Ferry. Kekayaan yang dimilikinya sudah tersebar di beberapa daerah. Aryo yang hidup dengan foya-foya tak memperdulikan tentang pasangan. Namun yang namanya manusia itu hidup tak bisa sendiri. Mereka pasti butuh sandaran, tempat berbagi cerita dan keluh kesah. Sampai satu waktu di mana ritual pesugihan mesin ketik itu sudah banyak sekali memakan tumbal. Baik dari tumbal nama yang diketik di mesin itu maupun tumbal dari hasil pernikahan Ferry dan Aryo. Aryo ketika itu menghubungi keluarganya yang ada di kota sebelah, memberitahukan kalau dirinya akan menikah dengan seorang wanita yang sederhana, namun baik hatinya. Sampai singkat cerita, usia pernikahan Aryo berlangsung 2 tahun. Namun kesenangan itu kemudian dibenturkan dengan kenyataan pahit lainnya. Anak pertama Aryo meninggal karena keguguran. Hal itu membuat Aryo sangat sedih. Terlebih istrinya yang sudah rela mengandung. Malangnya kejadian itu terus-menerus terjadi. Meski Aryo diberikan kekayaan melimpah, namun di sisi lain, jin itu terus-menerus merenggut nyawa anaknya. Memang Aryo memiliki satu anak yang selamat, akan tetapi anak itu terlahir cacat mental. Aryo marah dengan keadaan yang diterimanya itu. Ia kesal dan mogok memberikan sesajen kepada jin itu. Aryo berharap jin itu berhenti mengambil satu persatu anaknya. Namun keinginan Aryo tidak terkabul.
Anaknya yang mengalami cacat mental pun meninggal dunia. Ia bahkan harus mengalami penderitaan lainnya. Walaupun Ferry tetap melakukan ritual, namun di perjanjian awal keduanya harus sama-sama melakukan ritual dan memberikan sesajen. Jika tidak, maka kabar buruk akan menimpa keluarga mereka. Aryo yang tidak memberikan sesajen, dan rupanya jin pesugihan itu marah atas perlakuan Aryo. Suatu hari ia jatuh sakit. Sekujur badannya terasa panas dan sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan besi runcing yang ujungnya panas. Keadaan itu membuat Aryo lemah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Berminggu-minggu ia tidur di kasurnya sampai akhirnya Ferry mendapat kabar dari sang istri Aryo kalau Aryo sakit dan sekarang keadaannya memprihatinkan. Ferry dan sang mama pun buru-buru pergi ke kediaman Aryo. Betapa kagetnya mereka melihat keadaan Aryo yang sudah seperti mayat hidup. Pasti Mas Aryo ngelanggar pantangan, makanya seperti ini, ucap Ferry di dalam hati. Mamanya pun tak bisa berkata-kata. Beliau hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu semua itu ulah jin peliharaan keluarganya yang belum diketahui oleh istrinya Aryo. Sampai 2 minggu kemudian, Aryo dinyatakan meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Jenazahnya yang selalu mengeluarkan bau amis dengan tubuh yang berair. Entah dibayar berapa sampai akhirnya para warga mau mengurus jenazahnya Aryo. Di balik itu semua, lagi dan lagi, Ferry dan mamanya kejatuhan uang yang begitu banyak. Akan tetapi kebanggaan itu tidak bertahan lama. Saat itu istrinya Aryo sedang berkunjung ke rumah mertuanya dan selama beberapa hari dia menginap di sana. Istrinya Aryo yang curiga atas kematian suaminya. Tiba-tiba dia memergoki Ferry yang sedang menjalankan ritualnya pada malam Jumat Kliwon. Istrinya Aryo memperhatikan apa yang diperbuat adik iparnya itu dengan hati-hati. Hahaha, sekarang giliran kamu Bejo yang harus mati. Kamu adalah pesaing terakhir yang akan kusingkirkan, dan aku akan menjadi pengusaha paling besar di dunia ini. Kata Ferry seusai melakukan ritual. Sesuatu sedang menyala di kepala istrinya Aryo. Ternyata yang membunuh semua pesaing bisnis perusahaan ayah mertuanya adalah adik iparnya sendiri. Istrinya Aryo, Muntab. Ia merasa dibodohi. Ia tak rela kemampuan sampah keluarga suaminya ini bisa menjadikan mereka kaya dan mengorbankan banyak orang. Lantas istrinya Aryo bergegas menuju ruangan itu saat Ferry sudah menyelesaikan urusannya. Ia berdiri tepat di depan mesin ketik kuno, tempat adik iparnya berdiri tadi. Ia kemudian memperhatikan tulisan-tulisan di kertas itu. Benar saja, semua nama yang tertera di situ adalah nama pesaing bisnis yang mati akhir-akhir ini. Dan tak lupa nama mantan istrinya mereka turut ada di sana. Serta nama anaknya Aryo pun dengan jelas tertulis. Ada yang mendidih di kepala istrinya Aryo. Ia kemudian mulai mengetikkan nama seseorang di mesin itu. Tak lain dan tak bukan nama adik iparnya sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini, Mbak? Ferry tiba-tiba menerobos masuk ke ruangan itu. Hanya mengetik nama seorang saja. Seperti apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini, balas istrinya Aryo sambil menyeringai. Mata Ferry membelalak. Ia sudah ketahuan oleh kakak iparnya. Tiba-tiba ia merasakan sesak yang amat sangat di dadanya. Ferry tidak bisa bernapas. Ferry terduduk sambil memegangi dadanya. Ia tewas terkena serangan jantung di tangan kakak iparnya sendiri. Istrinya Aryo sangat puas melihat adik iparnya kesakitan. Ia tak tahu bahwa pesugihan itu ternyata aji-aji perusahaan ayah mertuanya. Meski dengan kemampuan mimpinya yang bagus, tetap saja perusahaan itu akan kolaps suatu hari nanti. Istrinya Aryo pun salah langkah dan tidak bisa menghidupkan adik iparnya kembali. Di rumah duka, banyak orang sedang membisikkan sesuatu yang membuat mereka heboh. Kabar itu berasal dari petugas yang memandikan jasad Ferry.
Katanya kulit Ferry sangat licin dan banyak sisik yang keluar dari kulitnya ketika digosok. Selain sisik, sekujur tubuh Ferry juga berkali-kali mengeluarkan darah saat dimandikan. Kabar itu akhirnya sampai di telinga mamanya Ferry. Untuk meredam keributan, seorang ustadz yang bertugas mengimami sholat jenazah akhirnya mendekati orang tuanya Ferry. Maaf Bu, bisa ceritakan apa yang terjadi dengan anakmu? Tanyanya. Sambil menangis sesenggukan, mamanya Ferry menjawab ustadz tersebut. Kami menyesal telah berbuat dosa, Ustadz. Katanya. Tidak apa-apa Bu, ceritakan saja. Biarkan jiwa Ferry tenang agar tidak jadi pergunjingan tetangga, kata sang ustadz. Kami sudah menjadi manusia laknat karena melakukan pesugihan, Ustadz. Jawab mamanya Ferry memulai ceritanya. Setelah kematian kedua anaknya, keluarga itu dilanda kemiskinan luar biasa. Perusahaan yang dimiliki tiba-tiba bangkrut. Istrinya Aryo yang masih di situ pun turut iba dengan keadaan yang menimpa keluarga suaminya. Dan ya, mau tak mau istrinya Aryo yang harus merawat ibu mertuanya. Ia membawa ibu mertuanya pulang ke daerah asalnya. Namun sebelum itu ibu mertuanya dianjurkan sholat taubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bantuan sang ustadz, ritual pesugihan mesin ketik yang sudah memakan banyak korban itu pun diputuskan. Semua harta yang dimilikinya sudah habis tak tersisa. Alhamdulillahnya, mamanya Ferry masih hidup dan bisa berobat. Walaupun sekarang hidupnya sederhana bersama menantunya. Itulah kisah dari keluarga Aryo, Ferry dan mamanya yang melakukan pesugihan mesin ketik. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga juga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Terima kasih juga yang udah support selalu channel Fakta Misteri. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya panjang umur. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.